Komisi Wanita GPDI Mahanaim Bandung akan mengadakan ibadah online. Nah, terlebih sebelum dari itu, kita akan siapkan hati kita dan pikiran kita. Sebelumnya kita bawa dulu dalam doa. Yuk, satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau ibadah, pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami menyerahkan hati kami, pikiran kami Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan menyanyikan Ku Jatuh Cinta Padanya. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Senang sekali hari ini kembali kita ada bertemu di dalam ibadah Komisi Wanita GPDI Mahanaim di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk senantiasa kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kita. Terlebih hari ini kita boleh memuji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali untuk menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ibu-ibu semua tentu dengan semangat, dengan penuh sukacita kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh memberikan hidup kita untuk menjadi korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari buka hati kita untuk kita boleh menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini adalah mengalir kuasa Roh Kudus. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan, ini satu bentuk perhatian kasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah mempersiapkan begitu rupa untuk memperlengkapi murid-murid melaksanakan apa yang menjadi karya daripada Tuhan Yesus. Ya, di sini perikop ini mengatakan Yesus menjanjikan penghibur. Ternyata Yesus begitu mengerti, mengenali kehidupan pribadi dari murid-muridnya. Oleh sebab itu Yesus menjanjikan bahwa Yesus akan memberikan seorang penolong yang lain. Dikatakan firman Tuhan yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan, inilah satu kuasa Allah yang sungguh nyata daripada pribadi Roh Kudus ini. Bukan hanya sekedar pengaruh, tetapi benar-benar Tuhan Yesus memberikan seorang penolong yang akan memperlengkapi murid-murid untuk melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, bahkan akan menyatakan satu hal yang lebih lagi dengan karya dari kuasa Roh Kudus ini. Puji Tuhan, ini satu bentuk perhatian yang Tuhan Yesus boleh nyatakan. Bagaimana Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain. Bagaimana kehidupan murid-murid ya yang sering kali mereka dalam kebimbangan, murid-murid dalam ketakutan. Terlebih kalau nanti Tuhan Yesus naik ke surga, ya tetapi Yesus menjanjikan seorang penolong di dalam kehidupan murid-murid. Begitu pula dengan kita sebagai orang percaya, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam firman Tuhan Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus sudah termaterai di dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Jelas sekali firman Tuhan, termaterai berarti kita ini menjadi milik daripada kuasa dari Roh Kudus itu sendiri yang ada di dalam kehidupan kita.
Berapa banyak di antara kita yang sangat menyadari bahwa kita sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus. Terlebih di zaman sekarang ini disebut zaman anugerah, zaman kuasa Roh Kudus. Bagaimana Tuhan nyatakan, curahkan dalam kehidupan kita semua. Yang menjadi pertanyaan tentunya, sudahkah kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus? Sudahkah kuasa Roh Kudus itu mengalir di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita benar-benar merasakan apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita semua? Oleh sebab itu pagi hari ini ada beberapa poin yang akan saya bagikan melalui kebenaran firman Tuhan ini bagi ibu-ibu yang terkasih atau siapapun kita yang boleh menyaksikan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kabar sukacita pagi hari ini, peranan kuasa Roh Kudus yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan, yang Yesus berikan dan ada di dalam kehidupan kita. Dia adalah pribadi penolong. Yang pertama, mengingatkan kita akan perkataan firman Tuhan. Seringkali ketika kita di dalam keletihan, kita di dalam masalah, ketika kita di dalam beban yang berat, kita rindu ada suatu kekuatan yang baru. Nah, melalui firman Tuhan yang diingatkan oleh Roh Kudus, senantiasa bukankah suka muncul ya ayat-ayat yang boleh menguatkan kita. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi begitu ketika kita di dalam pergumulan, di dalam masalah, kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, ternyata ada firman Tuhan yang senantiasa datang kepada kita. Tiba-tiba muncul satu ayat firman Tuhan yang mungkin ibu-ibu juga memiliki ayat-ayat favorit yang senantiasa menguatkan, meneguhkan kita. Ya, puji Tuhan. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus, mengingatkan akan perkataan Tuhan, mengingatkan akan firman Tuhan yang pastinya akan memberikan kepada kita ketenangan, yang pastinya akan memberikan kepada kita kesanggupan, kekuatan yang baru untuk kita boleh melangkah, untuk kita boleh menembus setiap masalah badai kehidupan ini. Puji Tuhan. Ya, dan yang kedua, Roh Kudus membantu kita sebagai penolong untuk mengubah karakter kita. Kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, kita rindu memiliki karakter kerajaan Allah. Bagaimana sifat-sifat kita yang tidak baik boleh menjadi benar karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Di dalam Galatia, kita buka kitab Galatia 5 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bagaimana satu karakter kita akan diubahkan ketika benar-benar ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita hidup ya sesuai apa yang Roh Kudus kehendaki. Seringkali daging kita begitu kuat menguasai kehidupan kita, sehingga karakter kita tidak mencerminkan anak-anak kerajaan Allah. Mungkin ketika kita disakiti, ya, kita ingin rasanya daging ini untuk memberontak, untuk membalas. Atau mungkin ketika kita dirugikan, merasa kita tidak menerima satu hal yang adil, pasti kita akan marah, ya. Kita akan protes sepertinya. Bahkan mungkin ada hal-hal yang menimpa kita, sepertinya orang sengaja berbuat jahat, bahkan kita ingin membalas. Tetapi karena ada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita,
kita boleh menguasai kehidupan ini, sehingga bukan kedagingan kita yang dimunculkan, tetapi adalah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Karena jelas firman Tuhan katakan, keinginan daging berlawanan, bertentangan dengan keinginan Roh Kudus itu sendiri. Jadi ketika hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, ya, bahwa di dalam kehidupan kita benar-benar kita mau serahkan semuanya kepada kehendak Tuhan, kehendak kuasa Roh Kudus sendiri. Di sini dikatakan hiduplah oleh Roh Kudus, artinya hidup yang dipimpin, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Jadi ada yang menguasai diri kita, ada yang menguasai hidup kita. Bukan lagi emosi kehendak kita sendiri, tetapi kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi maunya Roh Kudus. Kita yakin dan percaya Tuhan akan sanggupkan kita, sehingga kita benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan kuasanya kepada murid-murid, bahkan kepada kita sebagai umat yang percaya, untuk kita pergi menjadi saksi, untuk kita berani menyaksikan tentang kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita boleh bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Bukan hanya kepada murid-murid pesan ini Tuhan Yesus berikan, kita juga sebagai murid-murid Tuhan Yesus, Tuhan inginkan supaya Roh Kudus itu benar-benar kita pakai untuk kita boleh menyaksikan akan kebesaran Tuhan, menceritakan akan perbuatan Tuhan, menceritakan akan karya keselamatan, penebusan yang Tuhan Yesus boleh beri dalam kehidupan kita. Sehingga benar-benar kita boleh menjadi saksi yang boleh membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada Tuhan. Roh Kudus meneguhkan setiap perkataan kita, kesaksian kita. Seringkali kita belum mulai mencoba, tapi kita seringkali ragu, seringkali takut, seringkali bimbang. Jangan-jangan perkataan kita hanya biasa saja. Tapi ibu-ibu, kita yakin kalau kita melibatkan Roh Kudus, kita mampu untuk bersaksi, kita percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan. Roh Kudus yang akan terus menolong kita untuk bersaksi, karena Dia adalah pribadi yang menghibur, menolong, menyertai kita. Dan yang keempat, bagaimana kuasa dari Roh Kudus itu, pribadi penolong itu, yaitu memberikan damai sejahtera. Semua kita rindu untuk memiliki damai sejahtera. Kita rindu untuk memiliki hidup yang tenang di dalam Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-27 katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Amin. Ini janji firman Tuhan. Jangan sampai kita gelisah, gentar hati kita melihat, menyaksikan, mengalami kondisi keadaan dunia hari-hari ini. Tetapi biarlah karya kuasa Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan kita. Dia memberikan damai sejahtera. Amin. Dia memberikan ketenangan. Dia memberikan kita sukacita. Walaupun mungkin masalah yang kita hadapi belum selesai,
Tetapi kita mau pakai kuasa Roh Kudus itu. Kita percaya ada kuasa Allah yang di dalam kita, hidup di dalam kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kita ketenangan. Berapa banyak hari-hari ini di antara kita yang menghadapi kecemasan-kecemasan, ya. Sepertinya masalah, sepertinya keadaan dunia ini tidak menjadi lebih baik. Banyak hal yang kita jumpai. Tetapi biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak tebusan Tuhan, umat yang percaya, kita memiliki pribadi Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Sadari itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai kita terlarut dengan masalah-masalah yang menghimpit kita, sehingga kita menjadi gelisah. Ketika kita tidak tenang, kita tidak mampu untuk memikirkan yang baik, pikiran yang positif, pikiran yang sehat. Bahkan kita tidak bisa untuk berdoa. Tetapi ketika ada damai sejahtera Allah yang mengalir di dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya kita bisa tenang menghadapi setiap masalah-masalah apapun yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Biarlah benar-benar pagi hari ini, melalui setiap kabar sukacita firman Tuhan ini, kita rindu. Biarlah Roh Kudus boleh mengalir di dalam kehidupan kita semua. Bagaimana supaya kuasa Allah, Sang Penolong, Penghibur yang menyertai kita itu sungguh nyata ada dalam kehidupan kita. Mari tetap tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Tandanya mengasihi Tuhan yaitu kita mentaati setiap perintah daripada Tuhan. Kita mau berdoa terus kepada Tuhan. Biarlah kuasa yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita itu benar-benar nyata, benar-benar ada, benar-benar kita gunakan. Sehingga kita menjadi umat-umat pemenang, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita berbeda dengan dunia, ya, karena memang dunia tidak mengenal, tidak mengetahui akan kuasa Roh Kudus ini. Tetapi kita sebagai orang yang percaya ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita mengenal pribadi dari Allah Tritunggal ini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oleh sebab itu, siapapun kita hari ini yang boleh menyaksikan firman Tuhan ini, kalau Tuhan Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada murid-murid, ya, dengan berbagai manifestasi yang begitu luar biasa, murid-murid diberikan kuasa, kesanggupan untuk melakukan karya Tuhan Yesus. Begitu kita, begitu pula dengan kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Kita rindu kuasa Allah itu sungguh nyata bekerja di dalam kehidupan kita semua. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini, buka hati kita, buka setiap kehidupan kita, perbanyak untuk terus menggali firman Tuhan, untuk terus mendengar suara kebenaran, untuk terus intim dengan Tuhan. Kita akan merasakan karya kuasa Allah, Roh Kudus bekerja. Mungkin banyak kesaksian yang boleh ibu-ibu sampaikan. Ketika kita menghadapi masalah, kita bisa melewatinya. Ya, mungkin ketika kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk kita boleh mencari jalan keluar bagaimana mengatasi ini, Tuhan berikan hikmat. Itu adalah satu karya Roh Kudus. Tuhan berikan kesanggupan, kemampuan kepada kita. Itu adalah karya Roh Kudus. Dan biarlah kita menjadi peka akan suara dari Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus inginkan untuk kita lakukan, kita tidak tunda-tunda. Kita tidak sia-siakan apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita bilang nanti aja, belum waktunya. Tidak. Mari ketika Tuhan melalui suara Roh Kudus berbicara, melalui firman Tuhan, melalui apapun yang kita boleh dengar dari setiap firman Tuhan, dari setiap hamba Tuhan, mari lakukan, ya, supaya benar-benar ada karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Kita menjadi wanita-wanita yang pemenang dalam menghadapi segala keberadaan ini. Puji Tuhan. Mari dengan segala kerinduan
Kita mau terus Roh Kudus itu boleh menyala-nyala di dalam kehidupan kita, terus memenuhi kehidupan kita, sehingga kita boleh mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, Tuhan terus materaikan di dalam hati kita. Terlebih kita percaya kuasa Roh Kudus itu selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus yang terus memampukan kita untuk melewati setiap keadaan apapun. Mari kita naikkan pujian ini. Bersama dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pegang tangan kami Roh Kudus, supaya kami boleh mampu
pada setiap firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Kami yakin kami mau melangkah bersama dengan kuasa yang daripada Tuhan yang terus memampukan kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh kaum wanita-Mu yang ada, siapapun yang hari ini boleh sama-sama untuk menikmati setiap ibadah kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hari ini ada kemenangan, ada kelepasan, ada jawaban, bahkan ada ketenangan di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang begitu indah. Firman Tuhan ini bisa menguatkan kita, menambah-nambahkan iman percaya kita dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kita tetap tenang, kita tetap kita dapat melalui setiap apapun kehidupan kita bersama Tuhan. Percaya Tuhan selalu lindungi kita, selalu pegang kita. Terima kasih untuk Ibu Tina yang sudah pimpin kita dalam pujian, juga hambanya Ibu Desi sudah memberkati kita semua. Nah, ibu-ibu, kita akan bertemu kembali dalam ibadah tatap muka yang akan kita adakan tanggal 25 Mei 2021 jam 4 sore. Tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker. Ayo, mari ibu-ibu semua kita datang, kita berkumpul, kita bisa memuji Tuhan di situ. Nah, ibu-ibu, kita mengundang semua baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, kita tunggu kedatangannya tanggal 25 Mei ya. Dengan doa tetap sehat, tetap semangat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam sukses.